Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sedikit mempelajari dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas surat An-Nazi'at, dan insyaallah kita akan bagi menjadi 3. Nah, ma'asyiral muslimin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada surat An-Nazi'at, dan An-Nazi'at termasuk di antara surat-surat Makkiyah, yang dimana surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Dan sebaliknya, surat Madaniyah adalah termasuk surat-surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Seperti yang kita tahu bahwasanya di antara ciri-ciri surat atau ayat-ayat Makkiyah, di antaranya adalah bahwasanya di antara uslub ayat-ayat Makkiyah adalah qisarul ayat. Ayatnya pendek-pendek, berbeda dengan Madaniyah. Kalau Madaniyah dia turun ayatnya panjang-panjang. Nah, seperti yang sekarang surah An-Nazi'at yang punya ayat yang pendek-pendek. Kenapa? Karena yang diajak bicara pada saat itu adalah orang kafir Quraisy, orang yang mengingkari, tidak percaya dengan Al-Quran, sehingga yang cocok bagi mereka adalah dengan ayat-ayat yang pendek. Karena kalau kepanjangan maka dia tidak akan mau mendengar. Kemudian juga dari sisi maudhu'nya, surat-surat Makkiyah lebih fokus pembicaraannya tentang bagaimana menanamkan tauhid, akidah yang benar, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada Al-Quran, dan beriman dengan pada Yaumul Qiyamah. Berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah yang terfokus pada penjelasan hukum secara terperinci. Kemudian surat An-Nazi'at, dalam surat An-Nazi'at ini pada awal-awal surah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat, di mana yang kita ketahui bahwasanya di antara faidah qasam yang seperti yang kita pelajari bahwasanya di antara tujuan sumpah adalah litakidil akhbar, untuk menguatkan kabar yang akan disampaikan. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuai kehendaknya, dengan siapapun yang Allah inginkan, baik itu dengan malaikat, dengan ciptaan-ciptaannya yang lain seperti wasyamsi waduhaha wal fajri. Namun kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Dan al-qasam itu mempunyai 4 rukun, ya. Yang pertama itu fi'lul qasam, yang kemudian kedua adatul qasam, yang ketiga adalah al-muqsam bihi, dan yang keempat dan terakhir adalah al-muqsam alaih. Baik, kita mulai daripada ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wan nazi'ati gharqa, dan demi malaikat yang mencabut
arwahal kufar bisyiddatin wa unfin, yang mencabut nyawa orang-orang kafir bisyiddatin, dengan kuat, wa unfin, dengan keras dan kejam. Nah, ini adalah sifat malaikat yang akan mencabut nyawa orang-orang kafir. Maksudnya akan datang kepada orang-orang kafir ketika akan dicabut nyawanya lah dengan malaikat yang keras, giladun syidad, kemudian yang menyeramkan, sehingga dicabut dengan sangat kuat, sehingga dia merasakan yang sangat sakit begitu luar biasa. Kemudian pada ayat kedua, wan nasyitati nashta. Pada ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang-orang mukmin bisuhulatin wa yusrin, dengan malaikat yang mencabut arwah orang-orang mukmin dengan begitu lembut, sehingga kita bisa katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak merasakan sakit, atau merasakan sakit tapi tidak seperti sakitnya orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya. Kemudian pada ayat ketiga, 6, was-sabihati sabha. Allah bersumpah dengan malaikat yang tasbahu minas sama'i ilal ardi bi amrillah. Bersumpah dengan para malaikat yang turun dari langit menuju bumi. Kemudian fas-sabiqati sabqa. Pada ayat keempat Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat yang allati tasbiqu ba'daha fi ada'i amrillah, yang saling berlomba untuk ila ada'i amrillah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah di antara sifat para malaikat, ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan tidak menunda sedikit pun. Ketika Allah perintahkan, maka dia akan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan kita manusia yang sering menunda-nunda pekerjaan, yang sering menunda-nunda ibadah kita. Tetapi para malaikat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menunda dan selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bersumpah dengan fal mudabbirati amra. Allah bersumpah dengan para malaikat yang mengatur segala urusan. Nah, Allah perintahkan berbagai macam malaikat. Nah, ada malaikat yang mengatur rizki, ada malaikat yang mengatur umur manusia, ada malaikat yang mengatur arah angin, ada malaikat yang bertugas untuk mencabut arwah al-mu'minin. Kemudian ada juga malaikat-malaikat yang ada yang bersujud kepada Allah, ada yang kemudian juga meniupkan ruh di dalam bayi ketika dalam perut. Nah, ini adalah keistimewaan para malaikat. Jadi para malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman bersama Ratu Saba, ketika Nabi Sulaiman berkata, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Saba? Maka qala ifritu minal jin, jin berkata, ifrit dari kalangan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ya Sulaiman, aku bisa datangkan singgasana Ratu Saba sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Ini kekuatan jin. Tetapi kekuatan malaikat lebih dahsyat. Maka qala alladhi indahu ilmun, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk.
Ya Sulaiman, aku bisa meletakkan singgasananya Ratu Saba sebelum mata engkau berkedip. Masya Allah. Nah, ini kekuatan malaikat. Jadi malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, jin juga mempunyai kekuatan, tapi malaikat lebih kuat. Nah, kemudian pada ayat yang ke-6, yauma tarjufur rajifah. Nah, ini adalah jawabul qasam. Ini adalah yang ingin ditakkid, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersumpah tadi dengan beberapa malaikat tadi. Nah, bahwasanya yauma tarjufur rajifah akan terjadi di mana hari bumi ini akan bergetar dengan sangat kuat. Yauma tahtazzul ardu 'inda an-nafkhatil ula, ketika tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tiupan sangkakala itu ada dua. Yang pertama namanya rajifah. Nah, ini adalah tiupan sangkakala yang pertama. Dengan tiupan sangkakala yang pertama ini menghancurkan seluruh yang ada di bumi dan di langit. Kemudian tatsba'uhar radifah. Setelah itu akan datang tiupan sangkakala yang kedua. Nah, tiupan sangkakala yang kedua inilah yang akan membangkitkan manusia. Nah, diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya tubuh manusia ini akan hancur. Seluruh tubuh manusia ini akan hancur. Nah, kecuali namanya azbuz zanab, ada tulang ekor. Jadi dalam sebuah hadis, laisa minal insani syai'in illa yubla illa azman wahidan. Seluruh tubuh manusia itu akan hancur kecuali satu tulang, namanya azbuz zanab, itu tulang ekor. Nah, jadi nanti pada tiupan yang kedua Allah akan ciptakan kembali, manusia akan tumbuh dari tulang ekor ini. Qulubu yawma idzi wajibah, pada hari tersebut orang-orang kafir hati mereka merasa ketakutan melihat hari akhir. Absaruha khasi'ah, terlihat dari tatapan mereka yang menunduk dan merasa terhina, ya, karena mereka dunia lalai, ya, karena dia tidak mempercayai, tidak mengimani hari kiamat. Namun setelah melihat kejadiannya, mereka tertunduk dan rasa takut, penuh rasa takut. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Mereka dulu di dunia mengatakan dan bertanya-tanya, a inna lamarduduna fil hafirah, bahwasanya hal narji'u ilal hayah ba'da an mitna, apakah kita akan dikembalikan? Nah, mereka mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kita akan kembalikan seperti manusia setelah sebelumnya kita meninggal? Jadi dia tidak percaya bahwasanya kita akan dibangkitkan kembali setelah daging dan tulang kita menjadi tanah. A idza kunna 'idhaman nakhrah, apakah kita akan kembali dibangkitkan kembali setelah tulang belulang kita menjadi lusuh, bahkan menjadi tanah? Apakah Allah mampu bangkitkan kita? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Maka mereka berkata bahwasanya kalau seandainya kita benar-benar akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka itulah pembangkitan yang sangat merugikan kita. Karena di dunia dia tidak percaya adanya hari pembalasan, yaumul jaza, yaumul hisab. Nah, kalau seandainya benar kata beliau, mereka kalau seandainya benar bahwasanya nanti pada hari kiamat kita akan dikembalikan, maka itu adalah karatun khasirah, maka itu yang sangat merugi. Maka Allah jawab, fa innama hiya zajratu wahidah, maka pembangkitan nanti amrul ba's yasir, perkara membangkitkan manusia adalah perkara yang mudah. Fa innama hiya sayhatan wahidah, maka dengan hanya sekali tiupan Allah akan mampu bangkitkan seluruhnya. Nah, fa idzahum bis-sahirah, maka setelah tiupan pertama, maka kita berada di atas bumi dalam keadaan hidup kembali setelah mereka mengalami kematian.
Ma'asyiral muslimin yang semoga dari hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bahwasanya orang-orang kafir ketika dunia mereka tidak percaya dengan adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan. Mereka meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam membangkitkan manusia kembali. Nah, maka ini perlu kita ingat bahwasanya mengingat-ingat yaumul akhir bisa menambahkan keimanan kita. Nah, sehingga barang siapa yang beriman dengan yaumul akhir, maka tentu maka dia akan bersiap-siap untuk memperbanyak amal saleh dan menjauhi kemaksiatan. Dengan banyak mengingat yaumul akhir, maka ini bisa menumbuhkan kekuatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendorong kita untuk selalu berbuat amal soleh ketika kita berada di dunia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Part 2 Ustaz. Bisa dipotong-potong ya.